Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rosidi Hamzah di dalam channel YouTube Rosidi Hamzah Official. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mudah-mudahan penjelasan pasal per pasal yang akan saya sampaikan ini mudah dimengerti oleh masyarakat dan menambah literasi masyarakat di bidang ilmu hukum. Selamat menyaksikan. Pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini berada di dalam buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbicara tentang orang. Di video-video sebelumnya sudah disebutkan buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu berbicara tentang orang, yang mana filosofinya adalah harus didudukkan terlebih dahulu orang yang akan menjalankan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut. Maka oleh karena itu buku 1 tentang orang. Berbicara tentang orang, yang mana orang ini kehidupannya tak terlepas dari unsur-unsur ekonomi. Ingin memerlukan sesuatu, kemudian membutuhkan suatu pekerjaan, kemudian membutuhkan suatu makanan, semuanya tak terlepas dari unsur-unsur ekonomi. Maka salah satu kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini adalah untuk menciptakan bagaimana kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh setiap orang tadi mendapatkan kepastian hukum. Karena secara tidak langsung KUH Perdata ini menampung kehidupan manusia yang bersifat homo economicus. Maka mau tidak mau, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pun ini bersifat ekonomi untuk menjaga kepentingan ekonomi setiap orang. Di dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat di dalam bab ke-1 tentang menikmati dan kehilangan hak-hak kewarganegaraan, di dalam pasal 1-nya menyebutkan seperti ini. Menikmati hak perdata tidaklah tergantung kepada hak kenegaraan. Menikmati hak perdata tidaklah tergantung pada hak kenegaraan. Maksud dari pasal ini adalah bahwasanya hubungan ekonomi yang dilakukan oleh setiap orang itu terkadang melintasi batas yuridis suatu negara. Dan apabila orang tadi sudah melintasi batas yuridis suatu negara, maka mau tidak mau akan terdapat yang namanya perbedaan sistem hukum. Contoh, ketika orang dari benua Eropa datang berliburan ke Bali, maka ketika mereka berliburan ke Bali, maka mau tidak mau mereka akan melakukan hubungan keperdataan seperti menyewa hotel, menyewa sepeda motor atau mobil. Itu semuanya merupakan peristiwa perdata. Maka maksud dari pasal 1 ini adalah perbedaan kewarganegaraan itu tidak membatasi setiap warga negara tadi untuk melakukan hubungan perdata. Karena yang namanya pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini kaitannya erat dengan hukum perdata internasional. Ketika ada orang dari luar negara kita datang ke negara kita, mereka itu diperkenankan untuk melakukan hubungan perdata tanpa melihat kewarganegaraan dari orang tersebut. Jadi jual beli itu bukan hanya untuk orang Indonesia saja, tetapi diperkenankan juga bagi orang luar dari negara Indonesia yang ada di negara Indonesia, diperkenankan untuk melakukan jual beli. Tetapi ini semuanya nanti akan dibatasi oleh aturan perundang-undangan. Seperti jual beli tanah, ini mungkin tidak diperbolehkan untuk warga negara asing. Tetapi khusus untuk kepemilikan benda-benda bergerak seperti membeli oleh-oleh, membeli tas, atau membeli barang-barang lainnya, maka ini diperbolehkan menurut sistem hukum keperdataan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Jadi inilah maksud dari pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk menikmati hak perdata ini tidak tergantung kepada kewarganegaraan. Nanti ada warga negara asing berliburan
ke Bogor, kemudian dia menikah dengan WNI. Peristiwa pernikahan ini merupakan bagian dari hukum perdata. Maka mereka ini boleh menikmati peristiwa pernikahan yang merupakan bagian dari peristiwa perdata tersebut. Jadi inilah maksud dari pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mereka bisa menikmati hak-hak keperdataan karena hak-hak keperdataan ini tidak dibatasi oleh kewarganegaraan. Tetapi di satu sisi nanti mungkin masih ada pengecualian-pengecualiannya, seperti apabila nanti terjadi yang namanya pemilihan umum, maka mereka tidak diberikan hak untuk ikut di dalam pemilihan umum tersebut. Maka inilah kunci dari pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwasanya menikmati hak keperdataan itu tidak tergantung kepada kewarganegaraan. Baiklah, selanjutnya kita meranjak kepada pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang mana pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini acap kali dibahas di dalam pertemuan-pertemuan maupun pembelajaran-pembelajaran yang ada di ruang kelas. Karena pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini selalu dikenal dengan pasal fiksi. Pasal fiksi itu adalah barangnya tidak ada tetapi dianggap seolah-olah ada. Seperti apa barang itu? Maka inilah bunyi dari pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Anak yang ada di dalam kandungan seorang wanita dianggap telah dilahirkan jika kepentingan si anak menghendaki. Dari bunyi pasal tersebut, kita bisa memahami bahwasanya anak yang ada di dalam kandungan seorang wanita itu pada intinya belum ada. Tetapi oleh pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu dianggap telah ada. Yang mana jika kepentingan si anak menghendaki. Jika apabila kepentingan si anak menghendaki, maka bayi yang ada di dalam kandungan seorang wanita walaupun belum terlahir dalam bentuk manusia seutuhnya, dia dianggap sebagai manusia yang sudah utuh. Maka inilah yang dimaksud dengan pasal fiksi. Dia itu tidak ada, tetapi oleh undang-undang dia dianggap ada. Jadi seorang anak yang ada di dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah ada jika kepentingan si anak menghendaki. Jadi baru dia dianggap ada jikalau kepentingan si anak ini menghendaki. Contoh untuk pembagian harta warisan. Ini sebagai contoh, si A seorang suami, si B seorang istri. Mereka menikah. 2 bulan menikah, si B itu mengandung seorang anak dari suaminya tadi. 2 bulan menikah. Kemudian pernikahan di bulan yang ke-7, si suaminya meninggal. Jadi si suami meninggal, anaknya masih ada dalam kandungan. Maka ketika itu dilakukanlah pembagian harta warisan. Karena ada anak di dalam kandungan, pembagian harta warisannya itu bukan hanya untuk ibunya saja, tetapi juga untuk anak yang ada di dalam kandungan seorang wanita tersebut. Maka barulah anak ini dianggap ada jika kepentingan si anak menghendaki. Jadi pada proses yang seperti inilah, pada peristiwa yang seperti inilah pasal ini diberlakukan jika kepentingan si anak menghendaki. Tetapi bagaimana kalau ada ibu-ibu hamil datang ke bioskop kemudian diminta tiket 2 buah karena orang mengatakan anak yang ada dalam kandungan itu dianggap telah ada. Maka ini tidak dikenakan tiketnya 2 buah. Sebab kepentingan si anak tidak menghendaki untuk nonton bioskop. Begitu juga kalau ada ibu-ibu hamil naik pesawat, maka tiketnya tetap bayar 1. Karena kepentingan si anak tidak ada untuk naik pesawat. Kepentingan si anak ini seperti untuk pembagian harta warisan, kemudian untuk kewarganegaraan, maka barulah dia dianggap ada. Maka inilah yang dimaksud dengan pasal fiksi yang ada di dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya di ujung pasal tersebut juga mengatakan
apabila anak itu mati pada waktu dilahirkan, maka dia dianggap tidak ada. Jadi pada waktu dia dilahirkan mati, maka dia dianggap telah tidak ada. Maka inilah maksud dari pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini mengatakan bahwasanya tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak kewarga negaraan. Jadi maksud dari pasal 3 ini adalah tidak ada diperbolehkan adanya sanksi suatu hukuman yang mengakibatkan seseorang itu mati keperdataannya. Contoh mati keperdataan ini adalah kita anggap sebagai seorang budak. Yang mana seorang budak ini, dia ini tidak memiliki hak dan kewajiban. Karena dia hanya menjadi objek. Dia diperjualbelikan. Tetapi dia tidak bisa untuk melakukan perbuatan jual beli karena dia mengalami yang namanya kematian perdata. Jadi menurut pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada satupun hukuman yang membolehkan matinya keperdataan seseorang. Contoh, suatu hari saya dihukum, tiba-tiba hak kepemilikan saya terhadap sebidang tanah itu hilang. Maka ini tidak diperbolehkan. Atau ketika saya menikah merupakan suatu perbuatan perdata. Tiba-tiba ada satu hukuman yang menyatakan bahwasanya Rosidi Hamzah tidak boleh menikah. Maka kematian perdata seperti itu tidak diperkenankan berdasarkan pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun di sisi yang lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pun nanti mengatur mengenai bagaimana hilangnya hak-hak keperdataan seseorang, tetapi itu dengan pengecualian-pengecualian tertentu. Maka akan kita bahas nanti pada bab-bab selanjutnya. Mungkin demikian materi singkat dari saya bagaimana memahami pasal 1, pasal 2, pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat bagi mahasiswa saya dan masyarakat umum di dalam menambah literasi masyarakat di bidang hukum. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.